semuanya, bertemu kembali di channel Budi Mulia 2 Culinary School. Selamat datang di dapur kami, Dapur Budi Mulia 2 Culinary School. Hari ini bertemu dengan saya, Miss Fitri, yang akan membuat beberapa resep, yaitu 2 resep cilok dan batagor. Mau tahu resep spesial dari Budi Mulia 2 Culinary School? Mari jangan lupa like dan subscribe channel ini. Untuk sesi pertama, saya akan membuat menu cilok dengan isi keju. Apa saja bahannya? Mari kita lihat bersama bahan-bahan yang sudah saya siapkan untuk membuat cilok keju saus barbeque. Bahan yang pertama ada tepung tapioka. Bahan yang kedua menggunakan tepung terigu. Bahan selanjutnya menggunakan isian keju yang sudah kita potong dadu. Kemudian akan kita campurkan dengan daun bawang. Untuk bumbunya sangat simpel, yaitu ada bawang putih yang nanti akan saya haluskan. Kemudian ada lada, garam, chicken powder, dan gula pasir. Cilok biasanya disajikan dengan menggunakan saus kacang, tetapi hari ini saya akan menyajikan cilok keju dengan saus barbeque. Bahannya apa saja? Bahan saus barbeque terdiri dari saus sambal, kemudian saus tomat, kecap manis, lada hitam yang masih butir, nanti akan kita haluskan ya, tapi halusnya tidak sampai halus sekali. Kemudian ada maizena untuk pengental saus, ditambahkan dengan kecap Inggris dan cuka. Bagaimana? Mudah ya untuk bahan yang akan kita praktekkan pada kali ini. Langsung saja saya akan mulai dari pembuatan adonan ciloknya, kemudian nanti kita akan membuat sausnya. Nah, pada sesi ini saya akan dibersamai dengan partner saya, yaitu Miss Sukma, yang nanti akan cooking bersama saya. Mari Miss Sukma. Hai. Ya, sudah siap ya Miss Sukma? Hari ini kita akan membuat cilok saus? Oke, saus barbeque. Baik. Yang pertama, teman-teman harus memanaskan terlebih dahulu untuk airnya. Nah, airnya ini kurang lebih 200 ml untuk tepung yang kita gunakan kali ini. Minta tolong Miss Sukma ini dipanaskan. Nah, untuk membuat cilok ini sebenarnya ada 2 versi ya, teman-teman. Yang pertama bisa kita membuat seperti adonan buburnya dulu. Adonan buburnya itu dari tepung terigu, kemudian nanti kita campurkan dengan tepung tapioka. Nah, cara membuat buburnya bagaimana? Kita panaskan dulu airnya. Sambil itu memanasi air, kita buat dulu bumbunya dari bawang putih yang akan kita haluskan. Gitu ya. Kita masukkan bawang putih kira-kira 4 siung saja ya. Oke, bawang putih ini tergantung dari jumlah tepung yang akan teman-teman gunakan. Kita haluskan. Kalau cara menghaluskan yang lain bisa dengan menggunakan ulekan ya. Tidak harus di blender. Sudah panas? Nah, bawang ini akan saya masukkan ke dalam rebusan air sehingga nanti untuk aroma airnya nanti beraroma dari bawang. Kali ini saya akan membuat untuk adonannya nanti dibuat seperti bubur dulu dari tepung terigu, baru kita tambahkan acinya. Sambil menunggu rebusannya, boleh kita siapkan daun bawangnya.
Kita iris, potong kecil-kecil untuk campuran di dalam adonan. Nah, kalau suka dengan beberapa sayuran boleh ditambahkan ya. Sebenarnya jika ingin disajikan untuk anak-anak, boleh sekali ditambahkan variasi sayuran yang lainnya. Oke, seperti ini. Nanti kita masukkan ke dalam adonan cilok. Sudah panas, Miss Sukma? Nah, karena airnya sudah sedikit mau mendidih, kita menyegerakan untuk memasukkan tepung terigu. Kita masukkan sedikit demi sedikit. Kemudian kita beri bumbu. Nah, ini kita masak ya. Jadi nanti tekstur ciloknya akan lebih kenyal ya, tidak liat begitu. Kan ada nih ya, kita makan cilok tapi kok liat sekali gitu. Nah, ini nanti hasilnya tidak liat. Seperti ini. Kita masukkan bumbu. Bisa dikasih bumbu, Mbak Miss Sukma. Ada garam ya, kemudian ada lada, kita masukkan, terus kita tambahkan kaldu ayam ya, tapi yang powder atau sering disebut dengan chicken powder. Kita masukkan. Oke. Seperti ini sampai nanti adonan tepungnya itu nanti terlihat letupannya ya, artinya sudah matang untuk adonan buburnya. Oke, seperti ini. Kita perhatikan nanti ini sudah ada beberapa letupan. Kalau sudah ada letupannya, artinya ini sudah tanak. Nah, kalau teman-teman di rumah mau menginginkan dengan teknik yang lain, tidak dimasak di atas api boleh, misalnya dengan menggunakan air panas saja itu juga bisa. Seperti ini. Nah, ini aromanya sudah tercium aroma bawang putihnya ya teman-teman ya, sama tadi ada kaldu ayamnya. Oke, kita masukkan untuk acinya atau tapiokanya. Ini kita masukkan, kemudian kita campur daun bawang, kita aduk sampai merata. Kemudian nanti kita akan bentuk bulatan dan kita isi dengan keju. Nah, ini adonan yang sudah kalis ya, yang sudah dicampur tadi dengan tepung tapioka, diaduk sampai kalis seperti ini, sampai kurang lebih ketika kita ambil ini ya sudah tidak lengket, kemudian sudah bisa dibentuk. Nah, ini artinya sudah siap diisi dengan isian. Nah, bagi teman-teman yang di rumah, isiannya tidak harus keju ya, bisa menggunakan daging ayam yang sudah dicincang ataupun daging sapi yang sudah dicincang, boleh juga jamur. Nah, tergantung dari selera. Oke, Mbak Sukma, ini sudah siap untuk kita bentuk ya. Nah, sembari kita membentuk, kita siapkan dulu airnya, air yang mendidih ya, boleh direbus dengan air kaldu. Jadi kalau misalnya isinya ayam, nah tulangnya itu bisa dibuat kaldu, kemudian kaldu itu untuk rebusan ciloknya. Seperti itu.
Nah, ini cilok yang sudah kita bentuk, kita sudah bulat-bulatkan dengan isi keju. Jangan lupa diberikan tepung tapioka untuk di tempatnya, karena ini membantu agar cilok yang sudah kita bentuk tidak lengket satu dengan yang lainnya. Kalau sudah seperti ini, bisa kita lanjutkan dengan tahapan berikutnya, yaitu direbus dengan air kaldu. Jangan lupa di dalam airnya kita berikan minyak ya. Minyak itu fungsinya juga membantu untuk adonan cilok ini nanti tidak lengket satu dengan yang lainnya. Silakan Mbak Sukma, bisa dimasukkan. Sambil menunggu adonan cilok itu matang, kita lanjutkan untuk membuat saus barbeque-nya. Langkah yang pertama, saya akan menghaluskan untuk bawang putih dan bawang bombaynya. Bisa kita haluskan dengan cara dicincang. Kita gunakan 3 siung bawang putih. Kita geprek, kemudian kita cincang. Oke, kita lanjut untuk mencincang bawang bombay. Secukupnya saja ya, sesuai dengan saus yang akan kita gunakan atau kita buat. Nah, teman-teman boleh menyajikan ya seperti yang saya sampaikan tadi, bisa cilok ini disajikan dengan menggunakan saus kacang ya, seperti yang dijual di beberapa beberapa tempat yang menjual cilok dengan saus kacang. Kalau saus kacang itu bumbunya hampir sama dengan saus batagor. Ya, karena ini untuk variasi, maka hari ini saya membuatnya dengan saus barbeque. Selain barbeque, bisa juga menggunakan saus black pepper atau mushroom sauce juga boleh. Nah, kalau sudah halus, langkah selanjutnya saya akan menghaluskan lada hitam, tetapi di blender kasar ya, tidak sampai halus. Oke. Oke, cukup segini, jangan terlalu halus. Ini nanti untuk memberikan tekstur juga terhadap saus yang akan kita buat. Seperti ini. Seperti ini ya. Langkah selanjutnya kita akan panaskan teflon ya, dan akan menumis bawang putih serta bawang bombay yang akan kita buat untuk saus. Kita panaskan. Oke, kita panaskan minyak. Kalau sudah panas, kita masukkan bawang putih dan bawang bombay yang sudah kita cincang. Oke, kita tambahkan air terlebih dahulu. Kalau sudah masuk, kita masukkan saus sambal. Kita tambahkan cairannya. Teman-teman boleh menggunakan kaldu, boleh juga menggunakan air biasa. Kemudian kita masukkan untuk lada yang sudah kita haluskan kasar. Masukkan, kita tambah saus tomat.
Oke, kita aduk. Untuk black pepper sesuai selera ya. Kita tambahkan kecap manis. Kemudian kita beri bumbu. Gula pasir, lada halus, chicken powder, dan garam. Oke, kalau masih kurang merah, teman-teman bisa nambahkan untuk saus tomatnya. Terakhir, kita akan kentalkan dengan larutan maizena. Jadi tepung maizena yang sudah kita campur dengan air, kita masukkan sebagai pengental. Terakhir kita masukkan kecap Inggris. Nah, ini sausnya sudah matang. Kalau mau asam bisa kita tambahkan cuka. Oke, saus barbecue sudah matang, nanti kita saring dan kita gunakan untuk penyajian cilok kejunya. Adonan cilok yang tadi kita rebus sudah matang teman-teman, kita perhatikan ya tandanya. Jika adonan cilok itu sudah matang, maka dia akan berada di atas atau mengapung. Nah, ini artinya cilok sudah bisa kita angkat dan bisa kita sajikan. Jika tidak langsung disajikan, teman-teman nanti bisa dengan cara dikukus ya. Misalnya ini dingin, kita simpan di chiller atau di kulkas, kita kukus sebelum disajikan. Jadi kondisi saat menyajikan cilok itu tetap dalam keadaan panas gitu. Nah, sudah seperti ini kita ambil. Oke, ini tandanya sudah matang ya, kita tiriskan. Kemudian sebelum kita sajikan, ini kita bisa tambahkan minyak ya, agar tidak lengket. Ini cilok yang sudah kita tiriskan. Bagi teman-teman yang tidak langsung untuk disantap, bisa disimpan di chiller, kemudian saat penyajian bisa dikukus terlebih dahulu. Apalagi kalau mau untuk dijual, gitu ya. Nah, setelah ini saya akan langsung untuk plating penyajian. Karena ini cilok keju, nanti saya akan topping juga untuk penyajiannya, ditopping dengan menggunakan keju parut. Oke. Nah, ini adalah saus yang tadi kita sudah buat ya, barbecue saus yang sudah saya saring. Kita ini terlihat ya, butiran-butiran lada hitamnya masih nampak, kemudian teksturnya masih cair meskipun nanti tadi dikentalkan dengan saus maizena. Nah, ini masih liquid. Nah, ini siap untuk digunakan. Kita masukkan ke wrapping bag seperti ini. Kemudian saya akan ikat.
Oke. Kita bisa gunakan untuk plating. Oke, kita taburi keju parut. Seperti ini. Oke, kita beri garnish. Ini dia cilok keju dengan saus barbeque. Selamat mencoba. Salam kuliner dari Budi Mulya 2 Culinary School.